Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas tentang muscular dystrophy. Definisi muscular dystrophy atau distrofi otot, yaitu kelompok lebih dari 30 yang menyebabkan kelemahan dan degenerasi otot. Ketika kondisi berlanjut, akan terjadi kesulitan untuk bergerak. Dan di dalam kasus ini akan mempengaruhi pada fungsi pernapasan dan jantung yang mengarah pada komplikasi yang mengancam jiwa, tergantung pada jenis dan tingkat parahannya. Efeknya bisa ringan, berkembang perlahan-lahan selama masa hidup normal, maka ada kecacatan sedang atau bisa berakibat fatal. Saat ini tidak ada cara untuk mencegah mengembalikan distrofi otot. Tetapi ada beberapa jenis cara terapi dan perawatan obat dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dan menunda perkembangan gejala. Gejala muskular dystrophy. Distrofi dapat menyebabkan melemahnya otot yang secara bertahap. Nah, distrofi otot Becker ini serupa tetapi cenderung mulai pada pertengahan 20 atau lebih lambat, lebih ringan, dan berkembang lebih lambat. Nah, untuk gejala awal, ini ada kiprah Wedding, ada nyeri kekakuan pada otot, kesulitan dengan berlari dan melompat, dan berjalan dengan jari kaki, kesulitan duduk atau berdiri, bicara lebih lambat tidak seperti biasanya, dan sering jatuh. Perlu teman-teman ketahui loh bahwa sampai saat ini belum ada temuan obat-obatan yang mampu menyembuhkan penyakit distrofi otot ini. Namun, ada satu terapi yang mampu memperlambat perkembangan penyakit distrofi otot. Perlu digarisbawahi, hanya memperlambat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan obatan dan bantuan yang mampu membantu penderita muskular distrofi ini. Yang pertama ada terapi, di dalamnya ada latihan umum, aerobik, dan berenang. Latihan umum, aerobik, dan berenang ini mampu memperlambat perkembangan penyakit muskular distrofi otot ini. Yang kedua, ada bantuan untuk penderita muskular distrofi. Yang pertama, ada bantuan mobilitas. Tongkat dan kursi roda sangat berfungsi untuk membantu penderita berjalan. Dan yang kedua, ada bantuan kawat gigi yang mampu memperlambat dan menjaga tendon gigi yang merenggang. Beberapa jenis distrofi otot. Ada 7 jenis. Yang pertama ada Duchenne muscular dystrophy. Yang kedua distrofi otot Becker. Yang ketiga ada myotonic atau penyakit Steiner. Kemudian ada jenis bawaan, lalu ada distrofi otot okulofaringeal, lalu ada girdle, kemudian yang terakhir itu ada facioscapulohumeral atau disingkatnya FSHD. Duchenne muscular dystrophy ini gejalanya dimulai sebelum anak umur 3 tahun. Biasanya diikat di kursi roda umur 12 tahun sampai pertengahan umur 20-an. Lalu ada distrofi otot Becker, itu gejalanya mirip Duchenne yang onsetnya perkembangannya lebih lambat dan kematiannya biasanya terjadi pertengahan 40 tahun. Untuk yang myotonic itu biasanya umumnya ditandai dengan ketidakmampuan mengendurkan otot setelah berkontraksi atau otot wajah dan leher yang sering sakit. Kemudian untuk yang bawaan itu terlihat sejak lahir sebelum umur 2 tahun, yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki. Sedangkan yang FSHD itu
terjadi hampir semua umur, tapi paling sering terlihat umur pada masa remaja. Nah, untuk yang penderita FSHD ini biasanya tidurnya itu matanya sedikit agak terbuka, kemudian sulit menutup kelopak mata sepenuhnya. Jadi ketika FSHD ini mengangkat lengan mereka, pundak mereka akan menonjol seperti sayap. Untuk limb girdle ini biasanya mengalami kesulitan saat mengangkat bagian depan kaki yang membuat seseorang itu tersandung yang lainnya. Kemudian yang terakhir, distrofi otot okulofaringel ini onsetnya antara usia 40 sampai 70 tahun. Penyebab distrofi otot disebabkan oleh mutasi pada kromosom X. Setiap distrofi otot disebabkan oleh serangkaian mutasi yang berbeda, tetapi semua mencegah tubuh memproduksi distrofi. Distrofi adalah protein yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki otot. Distrofi otot dapat disebabkan oleh mutasi spesifik pada gen yang mengkode protein sitoskeletal distrofin. Distrofin hanya membentuk 0,02% dari total protein otot lurik, tetapi merupakan molekul penting untuk fungsi otot secara umum. Berbagai teknik yang digunakan untuk mendiagnosis secara pasti distrofi otot. Yang pertama, uji enzim. Otot yang rusak menghasilkan kreatin kinase atau CK. Peningkatan kadar CK tanpa adanya jenis kerusakan otot lainnya dapat menunjukkan distrofi otot. Yang kedua, tes genetik. Karena mutasi genetik diketahui terjadi pada distrofi otot. Yang ketiga, pemantauan jantung. Elektrokardiografi dan ekokardiogram dapat mendeteksi perubahan dalam otot-otot jantung. Ini sangat berguna untuk diagnosis distrofi otot miotonik. Yang keempat, pemantauan paru-paru. Memeriksa fungsi paru-paru dapat memberikan bukti tambahan. Yang kelima, elektroniografi. Jarum ditempatkan ke dalam otot untuk mengukur aktivitas listrik. Hasilnya bisa menunjukkan tanda-tanda penyakit otot. Yang keenam, biopsi. Mengangkat sebagian otot dan memeriksanya di bawah mikroskop dapat menunjukkan tanda-tanda distrofi otot. Pandangan adalah prospek yang tergantung pada jenis distrofi otot dan seberapa parah gejalanya. Distrofi otot dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa, seperti kesulitan bernapas dan masalah pada jantung. Dan kondisi seperti ini biasanya tidak bisa bertahan sampai 20 tahun. Saat ini harapan hidup rata-rata sampai 27 tahun. Distrofi kemungkinan membutuhkan bantuan seumur hidup. Saat ini banyak diketahui tentang mekanisme distrofi otot maupun genetik. Penyembuhan mungkin agak sulit. Mengubah produksi protein. Jika gen distrofin sedang dibaca oleh mesin sintesis protein dan itu mencapai mutasi, itu berhenti dan tidak menyelesaikan protein. Obat sedang diuji coba yang menyebabkan peralatan pembuat protein melewatkan konten yang termutasi dan masih terus menciptakan distrofin. Obat-obatan untuk menunda pemerosatan otot.
Alih-alih menargetkan gen di balik distrofi otot, beberapa peneliti berusaha memperlambat pemerosotan otot yang tak terhindarkan. Otot dalam keadaan standar dapat memperbaiki diri. Penelitian untuk mengendalikan atau meningkatkan perbaikan ini dapat menunjukkan beberapa manfaat bagi orang dengan distrofi otot. Penelitian sel induk. Para peneliti sedang melihat kemungkinan memasukkan sel-sel batang otot mampu menghasilkan protein distropin yang kurang. Proyek-proyek saat ini mencari jenis sel yang paling berguna untuk digunakan dan cara-cara di mana mereka dapat dikirim ke otot rangka. Transplantasi mioblas. Selama tahap awal distrofi otot, mioblas atau juga sering disebut dengan sel satelit memperbaiki dan mengganti serat otot yang rusak. Ketika mioblas menjadi kelelahan, otot-otot secara perlahan berubah menjadi jaringan ikat. Beberapa penelitian telah mencoba untuk memasukkan sel-sel mioblas yang dimodifikasi ke dalam otot untuk mengambil alih dari mioblas alami yang kelelahan.